Halo teman-teman, selamat pagi. Ketemu kembali dengan saya di mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan Perkotaan. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan perkotaan, terutama dalam hal manajemen tata kota. Oke, kalau kita lihat berdasarkan pengertian bahwasanya manajemen perkotaan itu adalah suatu upaya mobilisasi sumber daya perkotaan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengendalian secara efisien dan efektif guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan dari suatu kawasan perkotaan dengan tetap memperhatikan lingkungan strategis. Ini pengertian dari manajemen perkotaan. Jadi kalau dilihat dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa manajemen perkotaan itu adalah mobilisasi sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam mewujudkan tata kota, tata pemerintahan perkotaan atau tata kota dengan dari atau dimulai dari perencanaan sampai dengan implementasi serta evaluasi. Akan tapi dalam manajemen perkotaan tersebut tetap harus melihat visi misi maupun kondisi lingkungan karena memang kalau kita kenal ke dalam manajemen tata kota itu pasti ada ketika seseorang atau pemerintah dalam merencanakan pembangunan itu pasti ada AMDAL. Nah, itu salah satu manajemen tata kota sehingga wajar kalau misalkan manajemen tata kota itu dari mulai perencanaan sampai dengan implementasi dan evaluasi itu harus dilakukan sesuai dengan visi misi maupun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam kebijakan manajemen perkotaan itu banyak hal yang bisa dicakup. Salah satunya adalah tata ruang, pemanfaatan lahan, program investasi sampai dengan pelayanan masyarakat. Nah, di sini tata ruang ini berkaitan dengan ruang terbuka hijau terutama atau mungkin berkaitan tentang tata kotanya, tentang letaknya. Ini sangat penting bagi sebuah kota. Ketika kota itu mau mendesain atau kota itu mau dikatakan sebagai kota yang layak, maka dia harus memperhatikan tata ruangnya. Karena tata ruang ini juga berkaitan dengan alur atau dengan berbagai macam hal. Seperti contoh yang paling kecil adalah bagaimana ketika kita membuat sebuah desain tata kota, maka kita juga harus memperhatikan arus air yang akan mengalir atau drainase. Ini juga harus diperhatikan dengan saksama dan dengan perhatian yang sangat mendalam karena memang dalam permasalahan yang banyak muncul dalam perkotaan di Indonesia adalah drainase atau saluran air itu sangat buruk sekali sehingga wajar kalau banyak kota-kota yang memang terjadi banjir dan lain sebagainya. Pemanfaatan lahan. Nah, ini juga ada kaitannya dengan tata ruang tadi. Pemanfaatan lahan di sini tidak bisa lahan itu dijadikan sebuah gedung atau beton-beton semua, akan tapi dalam desain tata kota itu ada lahan yang memang dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau sehingga dalam sebuah kota atau konsep kota itu ada yang namanya hutan, kota hutan atau hutan kota. Jadi harus ada pembagian porsi bagaimana kalau dalam undang-undang di kita disebutkan dari wilayah perkotaan itu minimal 30% itu adalah ruang terbuka hijau. Nah, ini salah satu pemanfaatan lahan. Banyak sekali sekarang kota-kota di Indonesia yang sudah memanfaatkan lahan untuk menerapkan atau membuat sebuah langkah-langkah baru terutama dalam pemanfaatan lahan untuk ruang terbuka hijau atau ruang publik dan lain sebagainya. Inilah bisa dikatakan sebagai kota-kota maju karena memang kota-kota modern atau kota-kota maju banyak sekali menyediakan ruang terbuka hijau maupun menyediakan public space seperti ruang publik bersama yaitu itu banyak di kota-kota yang maju. Program investasi ya, investasi memang sangat penting bagi daerah perkotaan. Akan tapi investasi ini juga harus melihat situasi dan kondisi dari perkotaan tersebut. Tidak bisa investasi itu sembarangan dilakukan. Investasi memang mempunyai peran penting dalam hal penyerapan sumber daya manusia, terutama dalam hal pengurangan pengangguran.
Nah, ini dan selain itu juga pengentasan kemiskinan. Ini memang harus diprogram dengan sedemikian rupa, akan tapi juga tidak melupakan asas-asas kemanusiaan maupun tidak melupakan berbagai macam peraturan yang terkait dengan investasi. Pembiayaan pembangunan ini juga sama, pembiayaan pembangunan dalam pembangunan kota itu pasti sangat mahal kalau pada saat ini ya, karena memang ada beberapa hal yang memang dilakukan oleh banyak kota di Indonesia untuk pembangunan, terutama saat ini kota-kota besar di Indonesia itu sudah tidak lagi melakukan pembangunan fisik, melainkan bagaimana dia memanfaatkan bangunan-bangunan yang ada, memanfaatkan resource-resource yang ada untuk dijadikan sebuah kota yang modern. Contohnya banyak sekali kota-kota yang sudah mengimplementasikan atau merubah kok wajah kotanya menjadi kota yang ramah dengan difabel, misalkan kota yang ramah dengan lingkungan hidup, terutama dengan banyaknya ruang terbuka hijau dan lain sebagainya, sampai dengan pembuatan sistem supaya kota itu terintegrasi atau yang kita kenal dengan smart city. Ini salah satu pembiayaan pembangunan bagi perkotaan. Lalu lingkungan hidup. Nah, ini yang menjadi permasalahan paling besar dalam perkotaan, terutama di daerah-daerah urban. Karena memang di daerah-daerah urban itu banyak sekali kota-kota yang mengalami permasalahan. Nah, ini minggu depan akan dijelaskan mengenai urban housing ya. Nah, ini banyak di daerah-daerah perkotaan besar, terutama kota-kota metropolitan itu banyak mengalami kendala dalam hal lingkungan hidup, terutama dalam permukiman kumuh. Bukan berarti lingkungan hidup itu berkaitan dengan lingkungannya yang mengenai hutan kota dan lain sebagainya, bukan, tapi bagaimana kota-kota itu menghadapi permukiman kumuh yang ada di daerah perkotaan besar. Salah satunya Jakarta contohnya. Jakarta memang salah satu kota di Indonesia yang mempunyai problem banyak, terutama dalam mengentaskan kemiskinan maupun mengatasi permukiman kumuh. Salah satu cara untuk mengatasi permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah provinsi ya dengan adanya rumah susun, misalkan dengan adanya rumah-rumah atau perumahan-perumahan, dengan ya yang setiap pemimpin berganti pasti ada program baru untuk mengatasi permukiman kumuh. Nah, masalah perlingkungan hidup ini tidak hanya di Indonesia sebenarnya, tapi banyak kota-kota besar, terutama metropolitan itu yang mengalami hal yang sama. Karena memang mindset dari pemikiran setiap orang, urban itu pasti akan menguntungkan bagi setiap orang, terutama dalam hal ekonomi maupun kehidupan itu akan lebih baik. Itu yang terjadi di daerah-daerah kota-kota besar atau kota metropolitan. Nah, itu bukan hanya di Indonesia, tetapi ada beberapa juga kota-kota yang mengalami hal sama seperti di Manila, misalkan di Filipina, itu juga sama, dia mengalami permasalahan mengenai permukiman kumuh. Ya mungkin kalau kita lihat kumuhnya di Indonesia tidak sekumuh di Manila maupun di India ya, karena memang berbeda cara penanganan ketika manajemen tata kota di daerah tersebut. Kelembagaan, nah ini juga harus diantisipasi oleh pemerintah, terutama dalam hal kelembagaan supaya terorganisir atau terorganisasi. Nah, salah satunya dengan adanya smart city tadi. Partisipasi masyarakat. Masyarakat mempunyai peran penting dalam pembangunan perkotaan atau manajemen perkotaan, terutama eh, dalam hal mengentaskan angka kemiskinan maupun dalam hal lingkungan hidup, terutama untuk bagaimana tata cara masyarakat supaya bisa menyelamatkan lingkungannya dari musibah seperti banjir dan lain sebagainya dengan cara menjaga keasrian atau menjaga keasrian lingkungannya. Lalu pelayanan masyarakat ini harus diberikan kepada masyarakat, terutama pada saat ini melalui smart city ya. Lalu tata ruang. Nah, tata ruang ini adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Tata ruang ini lebih banyak bagaimana proses perencanaan dari pemerintah untuk menata sebuah ruang, untuk menata sebuah lokasi, menata sebuah lahan yang memang belum bermanfaat lalu dimanfaatkan untuk beberapa hal yang sangat bermanfaat. Contohnya kalau di Jakarta, Surabaya maupun Bandung kita lihat banyak sekali ruang-ruang
yang terbuka, ruang-ruang yang pada awalnya tidak digunakan lalu digunakan oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai ruang terbuka hijau atau ruang publik atau public space. Itu sangat menarik bagi kota-kota modern pada saat ini. Karena memang sudah saatnya kota-kota di Indonesia juga mengarah kepada kota-kota yang berorientasi modern dengan menyediakan ruang terbuka hijau, menyediakan ruang publik bagi masyarakatnya. Karena kalau dalam perkotaan ruang publik itu tidak bisa dihindari lagi karena itu salah satu kebutuhan bagi masyarakat. Nah, salah satu kebutuhan bagi masyarakat untuk berkumpul, berinteraksi dan lain sebagainya. Maka wajar kalau misalkan setiap kota itu pada saat ini berlomba-lomba untuk menyediakan tata ruang yang baik bagi daerah atau kotanya, memanfaatkan lahan yang kosong untuk dijadikan sebagai tempat yang sangat menarik, terutama untuk tata ruang atau ruang publik tadi. Itu banyak, seperti Bandung misalkan, Surabaya contohnya, Jakarta pada saat ini. Itu sudah mulai kelihatan, Jogja dan lain sebagainya. Lalu sasaran perencanaan dalam manajemen perkotaan itu siapa sebenarnya? Perencanaan kebijakan publik. Nah, rencana tata ruang kota dan wilayah itu ada peraturan yang meliputi. Ini sasarannya yang pertama perencanaan kebijakan publik. Perencana kebijakan publik itu siapa? Pemerintah dalam hal ini. Pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya dia membuat sebuah peraturan untuk bagaimana menerapkan, merencanakan tata kota yang baik. Nah, lalu perencanaan organisasi dan perencanaan program kegiatan organisasi pengelolaan kota dan wilayah. Ini juga sama. Terus perancang kota atau urban design. Ini juga sama, di mana urban design ini juga harus memperhatikan mengenai fungsi ekonomi, fungsi bangunan, dan lain sebagainya. Ini harus diperhatikan oleh seorang perancang kota. Jadi, sasaran perencanaan dalam manajemen perkotaan itu ada 3. Yang pertama, perencanaan kebijakan. Yang kedua, perencanaan organisasi. Dan yang ketiga adalah perancang kota atau urban design. Lalu elemen-elemen dalam perancangan kota. Elemen-elemen dalam perancangan kota yang bisa atau yang terkait adalah tata guna lahan, kedua bentuk dan masa bangunan, ini harus dilihat juga sirkulasi dan parkir, ruang terbuka, jalan kaki atau apa namanya? Kalau di kita mengenalnya itu trotoar ya, pendukung aktivitas. Nah, pendukung aktivitas di sini ya pendukung aktivitas masyarakat. Apakah masyarakat itu bisa bergerak secara mobile, misalkan dalam tata perancangan kota, misalkan. Karena dalam perancangan kota itu juga harus selain melihat lahan yang ada, dia harus memanfaatkan lahan yang ada, juga harus ada sirkulasi. Sirkulasi di sini bisa jalan, bisa parkir, kantong-kantong parkir di daerah-daerah perkotaan. Kalau memang dia adalah daerah perkotaan yang mayoritas untuk tempat wisata, maka dia harus ada kantong parkir yang banyak sehingga orang wisata di situ tidak terganggu dengan adanya hulu hilir dari kendaraan. Nah, itu menjadi lebih nyaman. Nah, salah satu contohnya kalau di Jogja, bagaimana Malioboro didesain pada saat ini supaya orang itu berjalan kaki dari ujung ke ujung sehingga parkir itu agak dijauhkan, kantong-kantong parkir di Jogja itu agak dipinggirkan, agak di daerah-daerah yang tidak masuk di zona 0 km melainkan di arah misalkan di daerah Serangan misalkan dan lain sebagainya atau Abu Bakar Ali. Nah, itu salah satu contoh kantong parkir nah sirkulasi yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah atau diperhatikan oleh pemerintah. Jalur pejalan kaki. Nah, ini sangat penting. Memang kalau kita melihat kota-kota yang maju itu kebanyakan orang-orangnya adalah orang-orang yang menggunakan trotoar untuk pejalan kaki. Nah, salah satu kebijakan ini bisa berjalan dengan baik adalah dengan disediakan public transport. Ketika public transport itu sudah mendukung, maka lambat laun untuk pejalan kaki ini akan bisa beralih. Jakarta contohnya pada saat ini. Bagaimana public transport sudah mulai, walaupun belum sempurna ya, tapi sudah mulai untuk diberlakukan dengan adanya MRT, dengan adanya kereta listrik, KRL, dengan adanya LRT, busway, dan lain sebagainya. Itu salah satu strategi pemerintah bagaimana untuk mengatasi traffic jam, karena memang traffic jam di Indonesia itu sangat sangat luar biasa, terutama ketika weekend atau mungkin di hari-hari biasa itu di jam pagi maupun jam sore ketika berangkat kerja maupun pulang kerja itu
traffic jam tidak akan bisa dihindarkan di Jakarta atau di Jabodetabek. Maka wajar kalau pemerintah provinsi dalam hal ini bagaimana sebisa mungkin mengupayakan adanya public transport sehingga orang bisa beralih kepada public transport, sehingga orang bisa beralih untuk berangsur memilih beberapa public transport yang sudah disediakan. Nah, dengan adanya peralihan public transport ini, maka nanti akan berimbas kepada pejalan kaki yang lumayan banyak. Nah, sehingga perlu adanya trotoar, sehingga perlu adanya tempat-tempat lain yang bisa disediakan oleh pemerintah untuk pejalan kaki. Ini sangat penting. Ini elemen-elemen yang harus dilakukan dan harus ada bagi perencanaan perkotaan atau perancangan kota. Nah, rencana kota yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah itu ada 3 ini. Ini ada rencana umum tata ruang, ada rencana detail, dan ada rencana teknik. Ini harus ada, rancangan ini harus ada, rencana ini harus ada, dan dia harus dimuat dalam peraturan. Sehingga rencana umum tata ruang kota, misalkan, kecamatan ini atau daerah ini, blok ini, itu dikhususkan untuk industri misalkan. Rencana detail dari tata ruang kota kecamatan A itu atau blok A itu digunakan untuk pariwisata dan lain sebagainya. Itu harus didetailkan, harus secara jelas digambarkan. Sehingga ketika merencanakan atau kita merancang sebuah kota itu sudah ada blueprintnya, sudah ada desain besarnya, jadi tidak bingung lagi. Nah, ini salah satu isi dari yang tadi, isi dari RUTK, RUTRK, RDTRK, dan RTRK tadi. Ini macam-macam isi rencananya. Kalau RUTRK itu kebijakan pengembangan kota sampai dengan rencana pengelolaan pembangunan. Lalu di RDTRK itu ada kebijakan pengembangan penduduk sampai dengan pengelolaan penanganan lingkungan. Lalu yang terakhir itu RTRK, itu rencana tampak pemanfaatan ruang, prarencana olah dan rekonstruksi jaringan jalan sampai dengan rencana indikasi proyek. Nah, ini yang harus didetailkan dalam peraturan tadi. Lalu aktor perencanaan. Nah, dalam perencanaan perkotaan itu ada aktor. Siapa sih yang terlibat? Partisipatif perencana bekerja sama dengan masyarakat. Nah, ini harus ada partisipasi antara masyarakat dengan pemerintah. Menurut Friedman, setidaknya ada 3 aktor yang terlibat dalam perencanaan perkotaan. Yang pertama politisi dan pemerintah, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan. Politisi dan pemerintah, iya, perencanaannya dalam hal apa? Perencanaannya dalam hal pembuatan sebuah kebijakan, peraturan, dan lain sebagainya. Dunia usaha, iya, dia investasi. Atau dia akan membantu pemerintah dalam merealisasikan perencanaan kebijakan tersebut. NGO dalam hal ini masyarakat, controlling sifatnya. Itu bisa, atau mungkin juga dia bisa terlibat dalam hal lain yang mungkin dilibatkan dengan pemerintah untuk pembuatan perencanaan perkotaan. Itu juga ada, karena dalam pembuatan sebuah peraturan itu masyarakat atau NGO juga dilibatkan. Pembentukan beberapa instrumen dan institusi seperti Dewan Kota, Dewan Kecamatan, dan Dewan Kelurahan sampai ini harus terbentuk. Pembangunan partisipatif itu melakukan perubahan pola pikir tentang apa itu kota dan bagaimana bersikap terhadap kota. Ini juga sama. Masyarakat itu juga harus ikut berpartisipasi dalam merubah mindset ketika daerah itu dirancang untuk menjadi sebuah kota, maka mindset atau pola pikir masyarakat juga harus berubah ke arah yang lebih modern. Nah, ini salah satu contohnya. Ini adalah materi kita pada hari ini tentang perencanaan perkotaan, terutama dalam hal manajemen perkotaan. Mungkin itu dari saya akhiri. Sampai ketemu minggu depan dengan materi urban housing yang akan kita bahas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.